Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek kita, yaitu membuat aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah sampai pada step keempat, yaitu membuat proses login untuk karyawan, di mana kita membuat dua tabel untuk login. Yang pertama yaitu tabel login untuk karyawan, yang kedua adalah tabel login untuk administrator. Nah, di step kelima ini kita akan membuat proses presensi karyawan berbasis GPS dan foto selfie. Ini adalah bagian utama dari tutorial pada tutorial kali ini. Nah, sebelumnya pada video kemarin kita sudah berhasil membuat proses loginnya ya. Namun di sini kita belum membuat proses logout. Di sini kita akan buat logoutnya dulu ya. Kita masuk ke out controller ya. Nih ya. Kita masuk ke out controllernya yang sudah kita buat ya. Di sini kita bikin proses logoutnya. Public function proses logout. Kemudian di sini kita gunakan, karena di sini kita menggunakan dua tabel untuk login, maka di sini kita harus buat dulu kondisi ya, kondisi ketika login menggunakan tabel karyawan dan ketika kondisi login menggunakan tabel user. Maka di sini kita bikin out if out guard karyawan. Jadi kalau misalnya dia login menggunakan tabel karyawan ya, loginnya itu berarti dia kan berarti yang login menggunakan tabel karyawan itu kan si user ya, atau si karyawan gitu. Nah, maka di sini kita akan out guard karyawan logout gitu ya. Nah, logout. Kemudian kita di sini redirect ke halaman loginnya ya. Oke, dan sekarang kita coba akses, kita bikin rootnya dulu, jangan lupa kita bikin rootnya di sini, berarti root get, kemudian proses logout ya. Oke, proses logout. Oke ya, sekarang kita coba refresh. Kita coba logout dulu ya. Kita coba akses manual untuk logoutnya. Oke, di sini ada error. Root for process logout has no action. Process logout. Kita coba lihat di ini ya, di rootnya. Oh ya, proses logout dia harusnya actionnya itu kemana? Ke out control, out controller, yaitu metode proses logout ya. Nah, seperti ini. Kita coba refresh lagi. Kita coba refresh ya. Nah, sekarang kita coba proses logout. Proses logout. Oke. Dia tidak nge-redirect ya. Coba. Kita ke sini. Nah, misalnya kita coba akses, kita coba login lagi ya, kita coba login lagi. Gagal login ya. Passwordnya itu 1223. Kita coba login. Oke, masuk ya. Sekarang kita coba langsung logout. Harusnya dia nge-redirect ke ini ya. Oke, berarti ada yang salah di sini. Di out controllernya ya, ada yang salah. If out guard karyawan cek, maka out guard karyawan. Oh, ini ya, kita lupa return harusnya di sini. Oke, kita coba refresh lagi. Kita coba login lagi. Oke, kemudian kita coba logout. Nah,
Oke, dia langsung redirect ke halaman loginnya ya. Dan nah, satu lagi, kita akan bikin hak akses ya, menggunakan middleware. Jadi kan kalau misalnya kita tidak setting middleware-nya di bagian routingnya, nih di bagian routingnya kan kita belum set middleware-nya nih. Nah, kalau kita belum setting middleware-nya, maka si user walaupun belum login dia bisa mengakses si dashboard ya. Nah, si user bisa mengakses si dashboard walaupun dia belum login. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita bikin sebuah middleware di sini, di routingnya ya. Nah, di routingnya kita bikin middleware. Jadi si apa? Kita pisahkan. Jadi yang kita bikin di sini aja root. Nah, seperti ini. Kemudian middleware ya. Middleware, kemudian kita bikin hak aksesnya untuk yang login pakai tabel karyawan ya. Yang login pakai tabel karyawan di sini berarti kita setting authentication karyawan ya. Kemudian di sini kasih group function seperti ini. Oke. Sebentar, group function authentication group function ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian nah, di sini kita akan pindahkan halaman mana saja yang hanya bisa diakses ketika si user login. Nah, di sini kan yang bisa diakses ketika login itu nih dashboard ya. Jadi dia harus login dulu kalau mau mengakses dashboard. Kemudian logout nih. Dia harus login dulu baru dia bisa mengakses proses logout gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, kita refresh. Oke, root login not defined. Root login not defined. Dashboard. Ntar kita coba ininya proses logout dulu ya. Root login not defined. Mana ya? Mau dapat root login not defined. Out karyawan group function ya. Oke, group functionnya udah. Root proses login. Ini kan ada di proses logout ya. Ntar kita coba ke halaman login dulu ya. Kita ke halaman login. Ini halaman loginnya bisa diakses. Sekarang kita coba akses dashboard. Akses dashboard di sini harusnya nge-redirect ke log. Oh ya. Nah, kita set ini kan dia nge-redirect ke login nih. Tapi kita nggak punya tidak punya si routing yang namanya login. Nah, cara ngerubahnya itu kita masuk ke redirect, kalau nggak salah redirect if. Nah, ke redirect if authenticated di sini nih. Nah, di sini itu dia nge-redirect ke sini ke home ya. Home-nya itu sebentar. Bukan berarti bukan yang ini. Root login ini ada di mana ya? Bentar, saya lupa lagi. Root login ini kita ke config coba ya.
ke config out. Nah, out.php bukan ke mana ya? Redirect di middleware. Nah, berarti ke http middleware. Di sini ada authenticate. Nah, ini ya. Yang di middleware di authenticate di sini harusnya ke dia redirect ke sini, ke halaman login ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke. Root ini not defined juga, sebentar. Oh, kita gini aja, return redirect ya, redirect. Nah, kayak gini nih ya, kita ubah. Jadi kalau misalnya dia statusnya belum login, kemudian dia mengakses halaman yang mengharuskan dia login, maka dia akan nge-redirect ke sini, ke halaman ini ya. Kita coba refresh. Oke. Header may not contain more than a single header new line detected. Oke. Mungkin di sini salah ya, ada yang salah. Sebentar, itu redirect ya. Root. Oke. Ini kan root login ya, root login. Tadinya asalnya kan root login seperti ini. Nah, berarti kita kasih name aja lah di bagian sini ya. Kita kasih name rootnya sini login. Coba ya, kita refresh. Root login is not defined. The root login is not defined. Oh, bukan di sini ya. Bukan di sini, untuk name-nya itu di sini harusnya. Oke, maaf, di sini harusnya ya. Name login. Nah, oke. Sekarang kita coba refresh. Nah, jadi ketika dia mengakses dashboard ya, kalau dia belum login maka dia akan nge-redirect ke halaman loginnya. Oke. Nah, sekarang kita coba login ya. Kita coba login dengan username 12345, password 123. Oke. Nah, sekarang posisi kita kan sedang login nih ya. Posisi kita sedang login. Nah, kalau kita mengakses si root foldernya atau tadi si halaman login tadi, harusnya kalau posisinya sedang login, ketika kita misalnya si URL ini tidak sengaja mengakses si halaman login ini, harusnya dia nge-redirect langsung ke dashboard ya. Redirect langsung ke dashboard. Jadi ketika posisinya login, kalau misalnya masuk ke halaman login ya, karena posisinya sedang login, harusnya dia langsung diarahkan ke halaman dashboardnya. Nah, itu caranya. Kita kasih middleware juga di bagian ini, di bagian routing ininya ya. Nah, berarti di sini, oke, di bawah aja kita bikin baru root middleware. Untuk authentication-nya itu outcase ya, outcase karyawan. Seperti ini. Oke. Kemudian group function. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi halaman ini hanya bisa diakses ketika si user posisinya memang belum login gitu ya. Jadi kalau posisinya login, dia harusnya nge-redirect ke dashboard ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya.
Oh, bentar. Ya, ini harusnya bukan out guest ya, tapi guest. Nah, guest karyawan seperti ini ya. Jadi dia hanya bisa diakses ketika posisi si user sedang tidak login, ya. Jadi kalau misalnya sedang login mengakses halaman ini, maka otomatis dia akan nge-redirect ke dashboard ya. Nah, kita coba nih. Ini kan posisinya harusnya masih login ya, karena belum kita logout. Kita coba refresh. Oke, pasti di sini error. Outguard karyawan is not defined. Di mana nih? Outguard karyawan is not defined. Guys. Oke, ini nih. Ini salah ya, kurungnya salah. Kita hapus ya, yang untuk kurung tutupnya tadi ketinggalan. Nah, kita coba refresh. Oke, di sini dia nge-redirectnya ke home ya, harusnya kan ke dashboard. Nah, cara ngerubahnya itu di sini nih, di middleware, di HTTP ya, di app HTTP, di mana di middleware. Di sini ada redirect if authenticated. Nah, kemudian, nah ini kan ada root service providernya kan home ya. Kita buka nih, kita klik aja home-nya. Nah, kemudian di sini ada dia diarahkan ke root service provider. Nah, root service provider ini, nah di sini kan si variable home ini ya, ini kan ke redirectnya berarti ke ini ya, routingnya itu ke /home, harusnya kita ke /dashboard seperti ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, nah sekarang ketika dia mengakses si login, karena posisi dia sedang login, ketika dia mengakses halaman loginnya, dia langsung redirect ke dashboardnya seperti ini ya. Oke, satu lagi yang akan kita perbaiki ya di proses login ini, yaitu sebentar, kita logout dulu ya. Yaitu ketika kita menuliskan atau mengetikkan username dan password yang salah ya. Nah, ketika misalnya kita mengetikkan username atau password yang salah di sini ya, ketika kita login di sini hanya ada pesan gagal login seperti ini. Nah, kita maunya ketika ketika kita menginputkan username dan password yang salah, maka dia akan nge-redirect lagi ke halaman loginnya dengan mengirimkan sebuah pesan bahwa si nick atau passwordnya ini salah gitu ya. Nah, berarti kita tinggal ke sini ya, tinggal masuk lagi ke sini nih, ke out controller ya, ke out controller di sini. Nah, di sini rubah nih yang echo gagal login ini, kita rubah menjadi return redirect ke login ya, ke halaman login. Kemudian di sini kita tambahkan with untuk menambahkan pesan error, misalnya pesan warning, nick atau password salah gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal di halaman loginnya, kita akan menangkap si pesan warning ini ya. Di halaman loginnya kita akan menangkap pesan warning ini. Kita masuk ke halaman login, di out login. Nah, ini ya, di folder out, di sini ada login.blade.php. Nah, kita akan tangkap nilainya itu di sini aja. Nah, di atas formnya aja deh ya. Nah, caranya itu di sini kita gunakan PHP untuk menangkap datanya. Kita bikin sebuah variabel namanya message warning. Nah, message warning ini didapatkan dari session get warning ya. Nah, dia didapatkan dari pesan warning yang dikirimkan tadi ya saat nge-redirect ke halaman loginnya.
Kemudian di sini kita bikin if kalau misalnya dia mengirimkan sebuah pesan warning, mission get warning, maka kita akan menampilkan sebuah alert di sini, alert outline warning aja ya. Ini untuk apa? Untuk kode ini diambil dari Bootstrap ya. Jadi teman-teman yang sudah familiar Bootstrap pasti sudah tidak asing lagi dengan kode-kode seperti ini. Kemudian di sini kita tampilkan si pesan warningnya itu ya, message warning. Nah, kita tampilkan si pesan warningnya. Pesan warningnya itu kan tadi itu apa? Nick atau password salah ya. Nah, sekarang kita coba login menggunakan username yang salah. Misalnya 12233, passwordnya kita ngaco aja. Kemudian kita login. Nah, dia otomatis nge-redirect dan mengirimkan sebuah pesan warning. Di sini tampil ya pesan warningnya, nick atau password salah, seperti itu ya. Oke, untuk proses login sudah kita selesaikan ya. Kita coba login lagi, 12345, passwordnya 123. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat si proses presensinya ya. Kita akan membuat proses presensi menggunakan foto selfie dan deteksi lokasi ya, atau GPS. Nah, caranya, ini kan di bottom navigation ini ya, di bawah nih, di bagian bottom navigation ini kan ada tombol kamera nih. Nah, si tombol kamera ini akan kita arahkan ke halaman presensinya ya, akan kita arahkan ke halaman presensinya. Berarti di sini kita harus membuat dulu halaman presensinya ya. Nah, oke, berarti kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Kemudian di bagian view, kita bikin sebuah folder namanya presensi gitu ya. Presensi. Kemudian di dalam folder presensi kita bikin nama file, nama itu create aja, create.blade.php. Oke. Nah, apa ya? Di halaman ini ya, halaman untuk presensi ini kita akan gunakan halaman yang ada di dalam template yang sudah saya share. Nah, di dalam template yang sudah saya share itu kan ada 3 file ya, ada index yang sudah kita gunakan untuk tadi ya halaman dashboard, kemudian page login juga sudah kita gunakan untuk halaman login. Nah, yang untuk di halaman halaman presensinya kita akan gunakan yang page blank ini. Kalau kita buka, nah maka tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan gunakan si template ini ya. Oke, kita akan modifikasi sedikit di bagian master template-nya ya. Kita akan menambahkan yield ya, yield atau section untuk memasukkan si bagian header ini ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian Visual Studio Code-nya, kita buka file yang namanya master template ya. Master template itu ada di sini, ada di view, di layout ya, ada di layout. Nah, di sini nama template-nya itu presensi ya, nama template-nya itu presensi nih, master template-nya itu yang ini, presensi.blade.php. Kita buka. Nah, di bagian atas ini, di bagian atas yang F capsule ini kita tambahkan yield namanya itu header gitu ya, header. Nah, kemudian di bagian create.blade.php ini yang tadi kita buat di folder presensi ya. Nih, kita masukkan si master template-nya dulu ya. Berarti kita gunakan perintah extend layouts.presensi seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba refresh dulu. Sebelumnya kita buat routingnya dulu. Berarti kita close dulu ya, close dulu semuanya biar nggak terlalu banyak. Kita masuk ke tadi ya, ke si layout. Nah, ke layout, ke bagian bottom navigation.blade.php, kita akan setting URL-nya atau setting link-nya untuk yang bagian yang ini ya, yang kamera ini, yang si icon kamera ini. Kita akan setting link-nya itu ke presensi create. Oke. Nah, kalau sudah kita buat untuk linknya, berarti kita tinggal buat routingnya.
routingnya kita buat di sini. Nah, kita bikin root get presensi create ya. Maka dia akan menjalankan di presensi controllernya belum kita buat, berarti kita bikin dulu yang namanya presensi controller ya. Kita gunakan perintah php artisan presensi controller ya. Presensi controller, oke. php artisan make controller presensi controller. Nih. Oke, di sini tertera create successfully. Kalau kita lihat di sini di bagian app, http, kemudian di controller, di sini sudah ada presensi controller ya. Nah, di presensi controller itu nanti kita akan buat sebuah metode atau function namanya public function create. Seperti ini. Oke. Nah, berarti di sini ketika si user mengakses si URL presensi create ini, kita akan arahkan ke mana? Kita akan arahkan ke presensi controller, ke method create. Seperti ini. Nah, di method create-nya atau di function create-nya yang ada di dalam presensi controller ini, kita akan mereturn sebuah view yang ada di dalam folder presensi tentunya. Kemudian, nah ini presensi yaitu file create.play.php ya. Nah, oke, kita save. Sekarang kita coba akses ya, kita coba refresh yang ini. Oke, kita lupa menjalankan perintah php artisan shop. Oke, sekarang kita coba lagi refresh. Oke. Nah, sekarang kita coba klik tombol kamera yang ini. Harusnya dia sudah masuk ke halaman ini ya, masuk ke halaman presensi create-nya nih. Nah, di sini kan sudah muncul, tapi yang muncul hanya bottom navigation-nya saja. Nah, sekarang kita akan sisipkan si header yang ini ya. Header yang ini, yang biru ini ke halaman ini. Caranya, tadi kan di master template-nya kan kita sudah di bagian layouts presensi ya. Layout presensi. Nah, ini di bagian master template presensinya sudah kita tambahkan yield header ya di atas kapsul ini, di atas F kapsul. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ke si header tersebut ke sini gitu ya. Yaitu dengan cara di sini kita gunakan section header. Di sini end section. Nah, si kode headernya kita buka di file ini ya. Nah, kita buka si pageblank.html ini menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita open aja. Nah, di sini di bagian pageblank ini kan ada bagian app header nih. Nah, app headernya kita copyin ke sini, ke file create.blade.php di bagian section header. Nah, artinya kita akan nge-push kode ini ke si master template di bagian yield header ini gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, di sini sekarang sudah muncul si headernya. Nah, sudah muncul headernya. Sekarang kita tinggal ubah aja bagian blank page-nya atau page title-nya, kita rubah menjadi misalnya presensi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan desain UI untuk bagian proses presensi ini ya. Nah, kita akan bikin bagian kontennya. Berarti kan di sini kita tinggal masukkan section content ya. Artinya kita akan nge-push kode yang berada di dalam section content ini ke yield content yang ada di presensi ini ya, sini. Oke, berarti di sini kita tinggal coba kita buka lagi yang page blank. Nah, di capsule ini kita copy paste.
bagian sini. Oke, kita coba refresh ya. Nah, ini muncul kan ya. Nah, sekarang sudah muncul si si kontennya ya. Sekarang nanti kita tinggal ubah aja bagian sininya. Oke. Kita coba, modifikasi dulu si button navigation ya, supaya nanti ada tombol home untuk kembali ke dashboard ya. Oke, di sini misalnya kita buka si file button navigation.php-nya, kita akan sesuaikan ya iconnya. Misalnya kita bikin tombol home. Nah, ini kita menggunakan ion icon. Kemudian di sini kita cari home. Oke, kita kopikan kodenya. Oke, copy. Kemudian kita copy di sini ya. Di sini, dan di sini home ya. Oke, ini aja dulu satu. Kemudian ini untuk URL-nya itu berarti ke dashboard ya. Seperti itu. Oke, kita refresh. Oke, kita klik home. Oke, dia balik ke home ya. Kemudian kalau ini dia masuk ke halaman presensi. Oke, nah sekarang kalau kita lihat di bagian button navigation ya, ketika kita pilih home, nah si indikator aktifnya itu kan masih di yang ini ya, yang di kalender ini. Nah, kita inginnya ketika diklik si bagian home ini atau si menu home ini, maka si indikatornya akan pindah ke yang menu home ini ya. Nah, kita akan buat seperti ini di bagian kodenya. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian buka bagian di folder layout, di bagian button navigation. Nah, di sini kan ada kelas aktif ya. Nah, kelas aktif ini akan aktif ketika ya di sini kita bikin kodenya. Jika request is. Jadi kalau isi URL-nya itu adalah /dashboard, maka aktif gitu ya. Maka tampilkan si kelas aktifnya. Kalau tidak, kalau misalnya bukan /dashboard, maka kelas aktifnya dikosongkan aja gitu ya, tidak dimunculkan. Gitu. Oke, sekarang kita coba. Nah, jadi kalau si URL ini adalah /dashboard, maka si home ini akan memiliki si kelas aktifnya gitu ya. Kita coba refresh. Oke, nah ini masih salah ya, di sini belum muncul kelas aktifnya. Sekarang kita buka lagi request is /dashboard ya. Oke, ininya untuk /dashboard, untuk slashnya itu nggak usah ditulis ya. Jadi cukup request is dashboard ya. Jadi kalau di URL ininya adalah dashboard ya, maka si kelas aktifnya itu dimunculkan atau diaktifkan gitu ya. Nah, kalau kita refresh, nah di sini otomatis indikator aktifnya itu dia berpindah ke si menu home ini. Kalau misalnya kita kembali ke halaman absensinya, maka si indikatornya akan hilang gitu ya, karena dia URL-nya sudah berubah nih, bukan si dashboard lagi tapi sudah menjadi present secret. Oke, nah sekarang kita langsung lanjut untuk mendesain si halaman presensi ini ya. Kita akan coba desainkan, kita akan buat UI-nya. Oke, kita buka lagi Visual Studio Code-nya, masuk ke sini. Kita masuk ke file yang ada di dalam presensi, kemudian di sini ada create.blade.php ya. Oke, nah di bagian konten ini kita akan rubah ya. Yang pertama kita akan buat buat bagian untuk menampilkan kameranya ya. Buat bagian untuk menampilkan kameranya. Oke, ini kita hapus saja bagian ini, kita hapus. Kemudian
Di sini sectionnya oke, ini kita hapus aja lah ya. Kita hapus semuanya, kita buat kelasnya row aja. Kita buat kelas row, kemudian di sini kita kasih, atau kita coba cek dulu di sini ya. Misalnya tes aja ya, atau halo. Apakah akan muncul si halo ini? Kita coba refresh. Nah, di sini nggak muncul ya. Kenapa? Karena posisi si halo ini dia ada di belakang ini nih. Ada di belakang si headernya. Nah, supaya si posisi kontennya ini ada di bawah si header, kita kasih margin. Ya, kita kasih margin di sini. Kita kasih style aja ya. Style margin top, misalnya margin topnya 70 pixel misalnya ya. Kita coba apakah muncul atau tidak. Nah, di sini muncul ya. Nah, sekarang udah muncul, cuman dia sangat mepet ke kiri. Nah, mepet banget ke kirinya nih. Kita coba rubah device-nya ya. Kita coba pakai yang Google Pixel aja. Nah, di sini mepet ke kiri ya. Nah, sekarang untuk agar tidak mepet, kita di sini bikin dulu div call. Div call seperti ini, kemudian kita coba ketikkan lagi halo ya, apakah masih mepet. Oke, ini udah nggak mepet ya, udah sesuai lah ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian untuk kameranya ya. Berarti di sini kita buat aja sebuah div di sini kita kasih kelas, atau ya kasih kelas namanya webcam capture ya, ataupun terserah teman-teman mau menamakannya itu apa ya, sesuai dengan teman-teman ingin dinamai apa, terserah ya. Kalau di sini saya kasih namanya webcam capture. Jadi nanti di bagian div ini kita akan menampilkan si kamera webcamnya ya, si kamera webcamnya atau kamera depannya atau kamera handphonenya lah. Nanti si bagian kamera itu akan dimunculkan di bagian sini. Nah, sekarang kita akan menampilkan kameranya ya. Nah, cara menampilkan kameranya kita butuh yang namanya webcam JS-nya ya. Nah, kita searching aja di sini di Google. Kita searching namanya itu kalau nggak salah webcam.min.js gitu. Kita pakai yang CDN aja lah ya. Biasanya ada nih. Nah, ini nih. Webcam JS library. Oke, kita buka nih. Nah, ini kita pakai coba yang di sini ada versi yang 1.0.26 ya. Kita coba kopikan aja. Di sini kita copy script tag. Kemudian kita kopikan aja di bagian sini nih. Di bagian mana ya? Di bagian section header aja ya. Atau kita kopikan aja di ini ya, di master template-nya deh. Ini di master template-nya di presensi.blade.php. Nah, ini di bagian script ya. Di sini kan ada layout.script. Kita buka, nah supaya nanti khusus untuk library JavaScript atau jQuery-nya ini kita simpan semuanya di satu file ya, yang namanya script.blade.php. Nah, sekarang kita simpan aja nih. Kita simpan di sini. Oke, setelah disimpan, untuk bagian ininya supaya tidak terlalu panjang kita hapus saja. Oke, hapus ya. Setelah kita import library webcam.min.js-nya, nah kita kembali lagi ke file create.blade.php. Di sini kita akan bikin sebuah script atau kode JavaScript untuk menampilkan si kameranya ya. Berarti kita bikin di sini, ketikkan di sini push my script. Nah, artinya script yang kita tulis di sini akan di push ya ke sini nih. Mana? Di sini belum ada ya. Stack. Nah, di sini kita bikin dulu stack my script. Stack my script. Nah, jadi posisinya ketika kita walaupun kita menulis scriptnya itu di sini, posisi scriptnya itu pasti akan di bawah ini, di bawah si dari library yang sudah kita importkan ya pada file script.blade.php.
gitu, supaya nanti si kodenya bisa berjalan ya. Kalau misalnya posisi si kodenya ini ada di atas, ini kan nggak akan jalan ya, karena kan kita harus import dulu nih si library-nya, baru si kode untuk menampilkan si webcam JS-nya gitu. Jadi kita push, ya artinya kita akan menyimpan si script ini, script yang akan kita tulis di file create.play.php ini di bagian sini. Nah, di sini ya, nanti akan di push ke kodenya itu ke sini. Oke, kita tulis kode JavaScript-nya. Nah, yang pertama kita tulis kodenya, untuk kita setting dulu, setting apa tinggi dan lebar dari si gambar yang nantinya image yang dihasilkan nanti dari kamera tersebut ya. Caranya kita gunakan perintah webcam.set seperti ini, kemudian kurung kurawal, kemudian di sini kurung kurung biasa ya, kemudian di dalam itu kurung kurawal. Nah, di sini kita bisa setting nih parameternya, itu ada height. Sebentar, ada height. Height-nya itu kita setting misalnya 480. Kemudian width-nya ini untuk lebar dan tinggi dari gambar yang nantinya dihasilkan hasil capturean dari kamera yang akan kita tampilkan ya. Seperti itu. Untuk width-nya misalnya 640. Oke. Kemudian untuk image formatnya kita gunakan JPG saja. Oke, kemudian untuk JPG quality-nya, nah ini kita kasih 80 aja ya. Nah, semakin rendah JPG quality-nya, maka nanti si gambarnya pun kualitasnya akan semakin kecil dan ukurannya pun akan semakin kecil gitu. Jadi kita ambil yang standar aja supaya nanti si gambarnya tidak pecah ya, tidak pecah, dan ukurannya tidak terlalu besar hasil jepretan kameranya. Jadi kita setting JPG quality-nya itu 80 aja. Oke. Setelah itu, nah di sini kita tinggal tampilkan saja si kameranya ke si webcam capture ini ya. Caranya kita gunakan perintah webcam lagi, kemudian ada yang namanya attach. Nah, seperti ini attach, kemudian di dalamnya itu adalah parameter kelas atau ID di mana kita akan menampilkan si kamera tersebut. Contoh, misalnya kita akan menampilkan si kamera ini di bagian div kelas webcam capture ini. Berarti kita tinggal tuliskan aja. Kita akan attach bagian webcam ini kemana? Ke kelas webcam capture. Oke. Seperti ini. Sekarang kita akan coba refresh. Ya, kita akan coba refresh. Apakah muncul kameranya? Nah, di sini muncul ya kameranya ya. Nah, sekarang ini udah muncul nih kameranya. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan kita akan kasih style ya pada kameranya supaya tidak, ini kan si kameranya itu offset ya. Jadi ukurannya offset terlalu lebar gitu ya. Jadi dia melebihi batas layarnya. Nah, sekarang kita akan bikin stylenya ya untuk si kameranya. Caranya itu adalah kita bikin sebuah kelas aja di sini, atau bikin sebuah style langsung aja di dalam file create.php-nya di bagian header mungkin ya. Di sini misalnya kita kasih style, kemudian kita kasih ID. Kita kasih kelas aja ya, karena di sini kan dia pakai kelas ya, bukan pakai ID. Tapi pakai kelas, berarti di sini di stylenya pun kita pakai kelas webcam capture ya, seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jadi selain ketika kita menampilkan atau mengattach sebuah kamera ke sini, maka dia akan meng-create sebuah elemen baru yang namanya elemen video. Nih, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita inspect nih di bagian kameranya. Nah, di sini ada elemen video ya, elemen video nih yang ada di dalam si div class webcam capture itu. Ya. Nah, di sini ada nih dengan width 600 pixel dan height-nya 480 pixel.
Nah, otomatis kita pun harus memberikan style untuk si video yang ada di dalam si kelas webcam capture ini, ya. Nah, caranya ya kita tinggal tambahin aja di sini, koma, kelas webcam capture video. Artinya kita akan memberikan style kepada si div kelas webcam capture-nya dan elemen video yang ada di dalam kelas webcam capture itu. Stylenya kita bikin misalnya display-nya itu inline block. Kita kasih stylenya display inline block. Kemudian width-nya kita kasih 100%, coba ya. Kita kasih 100%, di sini kita kasih important, artinya dia dipaksa dibuat 100% gitu ya. Kemudian untuk marginnya, nah di sini marginnya kita setting auto aja. Kemudian untuk height-nya pun kita kasih auto dan kita kasih important supaya dia dipaksa untuk dibuat height-nya itu auto gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah kita kasih border radius ya supaya lebih estetik gitu ya. Border radiusnya itu kita setting 15 pixel ya. Kemudian nah di sini kita bikin apa? Kita coba refresh dulu. Kita coba refresh apakah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, nah jadi ini gambar apa untuk posisi kameranya. Sekarang kalau teman-teman lihat ya, sekarang di bagian ujungnya itu sudah melengkung, dan sekarang untuk di bagian tepi kiri kanan atasnya pun sudah tidak melebihi si bagian layar dari device kita gitu ya. Oke, untuk webcamnya sudah berhasil kita tampilkan ya. Untuk webcamnya sudah berhasil kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan mendeteksi lokasi dari si user ya. Nah, caranya untuk mendeteksi lokasi kita gunakan geolocation yang memang sudah tersedia ya di dalam JavaScript. Nah, kita akan tampilkan lokasi tersebut di dalam sini nih. Misalnya kita buat sebuah input tipenya teks aja ya. Tipenya teks, kita kasih ID namanya lokasi gitu ya. Kita kasih ID namanya lokasi. Nah, selanjutnya di sini kita bikin ini ya, kita bikin inisialisasi sebuah variabel namanya lokasi ya. Nah, variabel lokasi ini isinya adalah elemen dari si ID lokasi ini ya. Nah, berarti kita tulis aja di sini dokumen dot get element by ID ya. Get element by ID. ID-nya itu kan lokasi nih. Jadi dia si elemen lokasi ini ya, si elemen lokasi ini atau si elemen input ini kita simpan di dalam sebuah variabel namanya lokasi gitu ya. Oke, langkah selanjutnya, nah kita akan deteksi lokasi dari si user. Caranya yaitu kita menggunakan geolocation ya, atau geolocation yang memang sudah tersedia di JavaScript-nya itu sendiri. Nah, untuk codingnya atau untuk kodenya itu seperti ini. Jadi kita akan melakukan pengecekan dulu. If navigator dot geolocation. Nah, kita cek dulu nih apakah si browsernya ini support dengan dengan fitur geolocation ini gitu ya. Kalau si browsernya support ya, atau tersedia fitur geolocation-nya, nah maka kita akan tampilkan nih navigator geolocation.get current position gitu ya. Navigator.geolocation get current position. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tersedia fitur geolocation-nya, maka kita akan mendapatkan
current posisi atau posisi terakhir dari si user. Nah, kemudian nilainya akan kita return ke dalam dua parameter, yaitu di sini ada success callback ya dan error callback. Nah, seperti ini. Nah, kalau tersedia ya, nanti di sini kan si aplikasinya itu kan nanti akan meminta permission ya untuk mengakses lokasi gitu ya. Nah, kalau misalnya diizinkan ya, maka dia akan menjalankan si parameter success callback ini. Oke, nah di sini kita akan bikin sebuah function yang nama success callback ya. Jadi kita akan menerima ketika kita berhasil mendapatkan posisinya nih ya. Kita akan bikin function jadi untuk menampilkan lokasi ketika si aplikasi ini berhasil mendapatkan current location dari atau current position dari si user. Nah, berarti di sini kita bikin function namanya success callback. Seperti ini. Function success callback. Oke, isinya itu adalah kita akan menampilkan titik koordinat atau posisi terakhir dari si user itu kemana? Ke si form input yang memiliki ID lokasi ini ya. Nah, jadi kita akan tampilkan ke si form input ini nih. Kalau kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu. Oke. Nah, di sini kan ada form input ya. Form input nih, nanti si titik koordinatnya akan kita tampilkan di sini. Jadi kalau misalnya kita sukses nih mendapatkan si posisi si user, kita akan tampilkan ke si ID lokasi ini gitu ya. Berarti di sini kita setting kalau misalnya sukses nih, kita setting lokasi.value. Nah, kita akan munculkan si posisi atau titik koordinat itu ke dalam value si form ID lokasi tadi ya. Nah, cara menampilkannya berarti di sini kita setting lokasi.value-nya itu apa? Yaitu position. Nah, di sini di bagian parameternya itu kita tambahkan position ya. Position. Atau bebas ya untuk parameternya terserah. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan aja di sini. Jadi ketika ketika berhasil si user ketika si aplikasi ini berhasil mendapatkan lokasinya, maka dia akan mengirimkan nih data lokasinya ke si success callback. Nah, di function success callback-nya, nah di sini kita simpan nih parameter positionnya untuk menangkap si dari nilai nilai yang dikirimkan dari si get current position ini. Oke. Nah, di sini kita tinggal tampilkan aja caranya position ya. Caranya itu kita tinggal tulis aja position dot coord seperti ini, coord kemudian latitude. Nah, seperti itu ya. Berarti yang kita butuhkan kan nilai latitude dan longitude ya. Latitude dan longitude untuk mendapatkan lokasi terakhir dari si user atau lokasi saat ini si user gitu ya. Nah, kalau kita coba refresh dulu nih. Kita di sini bikin function errornya dulu ya. Function error callback juga. Nah, ini kita kosongkan dulu supaya tidak terjadi error. Karena di sini kan dia kan memanggil ini ya, error callback. Jadi kita bikin dulu error callbacknya supaya nanti ketika kita running tidak error. Nah, harusnya ketika kita refresh dia menampilkan titik koordinat latitude-nya ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendapatkan titik koordinat dari atau titik latitude-nya ya dari si user. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja titik longitude-nya ya. Titik longitude-nya. Berarti kan biasanya format titik koordinat itu kan latitude, longitude gitu ya. Berarti di sini kita kasih koma. Kemudian kita tampilkan longitude-nya, longitude gitu ya. Nah,
Sekarang kita coba refresh lagi. Oke. Nah, di sini tidak di sini baru muncul nih ya. Nah, sekarang kita muncul nih ya. Sekarang sudah muncul titik koordinatnya nih. Seperti ini. Titik latitude dan longitude-nya ya. Nah, di sini sudah muncul titik latitude dan longitude-nya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kan kita udah dapet nih titik latitude atau titik koordinatnya. Kalau sudah dapat, kita tinggal hidden aja, kan nggak mungkin kita menampilkan titik koordinatnya seperti ini di layar, gitu ya. Jadi kita agar lebih estetik, ini kita hidden aja untuk untuk bagian inputan lokasinya atau titik koordinatnya di sini. Berarti kita rubah yang tadinya tipenya teks menjadi hidden seperti ini. Oke. Sekarang kita coba refresh lagi. Nah, oke. Nah, sekarang si titik koordinatnya sudah disembunyikan ya. Tapi nanti si titik koordinat itu sebenarnya masih ada, cuman kita hidden saja ya, supaya tidak mengganggu ketampilan yang akan kita buat. Oke. Nah, langkah selanjutnya berarti di bawah ini, di bawahnya, nah di sini kita bikin lagi sebuah row. Kita akan membuat sebuah button ya, misalnya kita buat sebuah button gitu ya, dengan ID-nya yaitu ID-nya misalnya tag absent gitu ya. Jadi kalau button ini diklik, kalau si button ini diklik, nanti dia akan melakukan simpan data gitu ya, atau melakukan capture dari foto atau dari kamera, dan titik lokasinya itu akan tersimpan. Oke, di sini kita kasih kelas namanya button, kelas btn ya, button primary misalnya. Kemudian supaya full width kita kasih btn block seperti ini. Oke, kalau sudah kita kasih misalnya di sini absent masuk misalnya ya. Kita coba refresh. Oke, nah di sini sudah ada ya untuk tombol absennya, cuman dia lebarnya itu mepet ke tepi dari device kita, maka di sini kita kasih kolom div call seperti ini. Kemudian kita simpan buttonnya itu di dalam si div class call itu. Oke, sekarang kita refresh. Nah, sekarang si buttonnya sudah sudah ada marginnya lah ya, ada space dari sisi kiri dan kanannya. Nah, sekarang kita tinggal bikin icon ya. Kita misalnya tambahkan icon kamera di bagian tombol absen masuk ini, atau di bagian buttonnya. Nah, iconnya itu kita menggunakan ion icon ya. Nah, jadi di template si presensi GPS ini sudah saya includekan untuk library ion iconnya. Jadi teman-teman tinggal cari aja kode iconnya ya. Untuk mencari kode icon, teman-teman tinggal searching aja di Google, namanya ion icon. Ion icon, kemudian kita buka. Nah, misalnya di sini kita searching aja kamera. Nah, di sini ada kamera ya. Kita klik kameranya, kemudian kita copy kodenya, kita simpan di kode project kita seperti ini. Oh, di sini ya. Oke, di sini seperti itu. Oke ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Oke. Nah, di sini sekarang udah ada gambar kameranya. Jadi kalau diklik ya, maka nanti dia akan mengcapture si kamera ini dan lokasinya seperti itu. Kemudian kita akan di bawahnya. Nah, di bawah si tombol ini kita akan menampilkan maps-nya. Jadi supaya ketahuan nih posisi kita itu berada di dalam radius kantor atau tidak ya. Nah, caranya itu kita menggunakan yang namanya library liblet.js ya. Nah, tapi supaya video ini tidak terlalu panjang, kita akan lanjutkan
project ini di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan project kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, video kali ini mungkin cukup sekian. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.